Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Jangan lupa 4M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Yang pertama, muatan IPS, KD 3.3 dan 4.3. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN adalah di bidang ekonomi. Contohnya, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas. Nah, anak-anak ibu, bacalah teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN berikut. Semangat ya! Kemudian, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Ya, karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pertanyaan kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Jawabannya, dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Pertanyaan ketiga, apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Pengalaman belajar yang diperoleh Edo adalah pengetahuan Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara di ASEAN. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Beni bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Kemudian, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Pertanyaan berikutnya, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Nah, mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapat pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Kemudian, tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota. Yang kedua, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. Yang ketiga, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo, kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu. Kamu akan mencari informasi tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian laporkan hasil dalam bentuk peta pikiran. Contohnya seperti ini anak-anak ibu. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama,
ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bantuan keikutsertaan kerjasama sektor industri. Yang keempat, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Yang kedua, muatan IPA KD 3.5 dan 4.5, pengertian magnet dan bentuk magnet. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempelkan pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari, misalnya hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Selanjutnya, kamu akan mengenal berbagai macam bentuk magnet. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah magnet batang, seperti balok ya. Yang kedua, magnet silinder. Nah, ini seperti tabung. Kemudian magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Inilah 5 macam bentuk magnet yang akan kamu pelajari. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan utara. Pertanyaan kedua, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Ya, magnet alami dan magnet buatan. Pertanyaan ketiga, apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan pada magnet. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Ya, yang pertama, magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok. Yang kedua, magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Yang ketiga, magnet jarum yang merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Yang keempat, magnet ladam merupakan magnet yang berbentuk seperti U. Dan magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada 2 kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet, sedangkan S kutub selatannya. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, mengenal formulir kegiatan. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Saat mendaftar sekolah atau mengikuti kegiatan, kamu diharuskan mengisi formulir pendaftaran. Tahukah kamu apa yang dimaksud formulir? Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap. Kedua, tempat tanggal lahir. Yang ketiga, umur. Yang keempat, kelas. Yang kelima, alamat. Dan yang keenam adalah hobi. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan tentang formulir, kamu perhatikan terlebih dahulu bentuk formulir A dan formulir B berikut. Kemudian, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut?
Nah, yang kita temukan adalah judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Perbedaannya adalah terdapat pada tujuan formulir tersebut. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari formulir A? Ya, untuk daftar menjadi peserta Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Kemudian, apa tujuan dari formulir B? Untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Pertanyaan selanjutnya, mengapa formulir itu kita butuhkan? Ya, karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita mengisi formulir? Ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.